Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kareli dalam video pembahasan fisika. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang listrik dinamis DC bagian kedua. Bagian pertamanya sudah kakak upload, bisa kalian cek di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja mulai dengan hukum satu Kirchhoff. Bunyinya gimana? Jumlah arus yang masuk ke dalam percabangan harus sama seperti jumlah arus yang keluar dari percabangan. Kalau kakak gambarkan, misalkan percabangannya kayak gini ya, dan ada arus yang masuk I, dan yang keluar katakanlah I1 dan I2. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I sama dengan I1 ditambah dengan I2. Contoh yang lain, misalkan kakak punya percabangannya kayak gini ya, dan yang masuk adalah I1 dan I2. Masuk ke dalam percabangan ini. Dan yang keluar dari percabangan adalah I. Jadi kakak tuliskan I1 ditambah I2 sama dengan I. Ini untuk hukum 1 Kirchhoff. Berikutnya kita akan meninjau rangkaian hambatan dan sumber tegangan atau GGL. Jadi di video sebelumnya kakak sempat membahas tentang rangkaian hambatan saja, seri dan paralel, dan rangkaian GGL saja, seri dan paralel. Tapi dengan syarat GGL-nya sama. Nah, di sini kakak akan membahas rangkaian hambatan, katakanlah R1 dengan R2 diserikan dengan GGL atau sumber tegangan yang memiliki nilai epsilon dan hambatan dalam R. Dalam rangkaian ini mengalir arus I. Kita bisa mencari tegangan atau beda tegangan antara titik A dan titik B dengan cara menjumlahkan nilai sumber tegangan dengan penurunan tegangan I dikalikan R. Contoh, kakak punya baterai yang dirangkai seperti ini dengan dua hambatan. Katakanlah ini titik A dan titik B. Gak mesti A dan B ya, huruf yang lain juga bisa. Katakanlah baterai yang pertama mempunyai besar tegangan epsilon 1, 3 volt, dan baterai yang kedua epsilon 2, 7 volt. Dan ini hambatan R1 sama dengan 2 ohm, dan yang ini R2 besarnya 6 ohm. Dalam rangkaian ini mengalir arus I besarnya 2 ampere. Ini contoh aja ya. Kita bisa mencari beda tegangan antara titik A dan titik B. Oke, kita jumlahkan baterainya. Tapi hati-hati nih ya. Lihat, dari A ke B ketemu baterai pertama tapi kutubnya positif dulu. Jadi kakak masukkan epsilon 1. Kemudian ketemu baterai yang kedua, tapi ketemunya kutub negatif dulu ya. Jadi dari A ke B gitu ya, ketemunya kutub negatif dulu. Makanya kakak kurangi dengan epsilon 2. Ditambah I dikalikan, oke arusnya yang ini ya. Ketemu R1 dan ketemu R2. Masukin angkanya. Epsilon 1, 3. Epsilon 2, 7. Ditambah I-nya 2, dikalikan R1-nya 2, ditambah R2-nya 6. Minus 4, ditambah 16. Sama dengan 12 volt. Nah, ini beda tegangan antara titik A dan titik B. Oke, kakak kenalkan dengan ground. Ground itu apa, Kak? Tegangan di mana besarnya sama dengan 0. Oke, contoh.
lihat kalian lambangnya ya. Nah, lambangnya kayak gini. Nah, ini ground. Misalkan ini titik A dan ini titik B. Karena titik B ini ground, jadi kakak bisa tulis VB-nya itu sama dengan 0. Ini sama kayak ini ya. Yang ini R1, yang ini R2, yang ini GGL-nya. VAB sama dengan sigma GGL ditambah penurunan tegangan. VAB itu apa, Kak? VA dikurangi VB sama dengan sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R. Karena VB-nya sama dengan 0, jadi kakak bisa cari VA sama dengan sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R. Sekarang gimana kalau titik A dan titik B dihubungkan? Nanti kita akan mendapatkan rangkaian yang tertutup. Katakanlah ini R1, R2, GGL1, GGL2. Ini adalah rangkaian yang coba dijelaskan oleh Kirchhoff. Apa katanya? Jumlah aljabar tegangan dan penurunan tegangan dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, ini yang dikatakan oleh Kirchhoff. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita membutuhkan loop. Loop itu apa, Kak? Loop itu langkah memutari rangkaian. Tujuannya untuk mendapatkan arus listrik. Oke. Jadi loop itu bisa searah jarum jam. Jadi loop itu melingkar ya. Jadi langkahnya bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kayak gini. Bergantung pada soal. Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya untuk mengerjakan soal, yaitu 1. Tentukan arah arus. Yang kedua, tentukan arah loop. Dan yang ketiga, masukkan variabel tegangan dan penurunan tegangan itu I dikalikan R ya, pada hukum 2 Kirchhoff. Oke, untuk lebih jelasnya kita contoh ya. Kakak gambarkan dulu. Nah, kayak gini. Ini positifnya ya. Katakanlah ini GGL1 punya hambatan R1, GGL2 punya hambatan dalam R2, yang ini R1, yang ini R2. Katakanlah besar tegangan GGL1 lebih besar daripada GGL2. Oke, kita ikuti langkah ini. Pertama, tentukan arah arus. Kalau GGL1 lebih besar, katakanlah nilainya 7, yang ini 3 gitu. Contoh aja. GGL1 lebih besar, jadi arus tuh akan keluar dari sini ke sini gitu ya. Arah jarum jam ke sini. Jadi mengikuti GGL yang besar gitu. Kemudian tentukan arah loop. Usahakan arah loop itu arah dengan arah arus. Kenapa, Kak? Oke, nanti kalian tahu alasannya. Kalau
terbalik juga nggak masalah ya. Yang ketiga, masukkan variabel GGL dan penurunan tegangan. Oke, kakak tulis dulu deh. Sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0. Kakak mulai dari titik ini ya. Dari titik ini ke atas, ke kanan, ke bawah, kemudian ke kiri. Nah, gitu ya. Kita jumlahkan dulu baterainya. Dari sini ke sini ketemu baterai ya, tapi ketemunya kutub negatif dulu. Jadi negatif GGL 1, oke. Kemudian ketemu baterai, tapi ketemunya kutub positif dulu. Ditambah GGL 2. Oke, baterainya cuma 2 kan? Oke, kita lanjutkan. Ditambah penurunan tegangan. Harusnya I kali, dari sini lagi ya. Ketemu hambatan kecil, R1. Kemudian ketemu hambatan luar, ditambah R1. Ketemu lagi hambatan dalam baterai, ditambah R2. Ke sini, kemudian ketemu lagi hambatan, ditambah R2 sama dengan 0. Nah, misalkan ya, R1 besarnya 4 ohm, R2 besarnya 6 ohm, GGL1 besarnya 18 volt, GGL2 besarnya 12 volt, dan R1-nya sama dengan 1 ohm, dan R2-nya sama dengan 1 ohm. Nah, ini contoh aja ya, tinggal dimasukin ke sini. Negatif 18 ditambah 12 ditambah arusnya kita nggak tahu karena tujuan kita adalah mencari arus listrik. R1-nya 1 ditambah R1-nya berapa ini? 4 ya. Ditambah R2-nya yang kecil 1 ditambah R2-nya 6 sama dengan 0. Ini dijumlahkan. Minus 6 ditambah I dikalikan berapa ini nak? 12 ya, sama dengan 0. Yang ini pindah ruas ke kanan. 12I sama dengan 6. I-nya sama dengan 6 per 12. Sama dengan 0,5 ampere. Berikutnya, jika diberikan rangkaian seperti ini. Kalau kasusnya seperti ini, kita menggunakan 2 loop. Makanya kakak sebut kasus 2 loop. Jadi ini loop yang pertama, loop 1, kemudian ini loop yang kedua, arah jarum jam ya. Ini loop 2. Untuk arah loopnya bebas ya, tapi kakak sarankan gunakan aturan seperti kasus 1 loop. Oke, aturannya gimana? Pertama, tentukan dulu arah arusnya. Yang ini ke atas, I katakanlah. Kemudian ini percabangan. Ada yang ke kiri, katakanlah I1, dan ada yang ke kanan. Ini I2. Oke. Langkah yang kedua, tentukan arah loop. Usahakan arah loop tuh searah dengan arah arus. Berlawanan juga nggak masalah ya. Oke. Kemudian kakak gunakan hukum 1 Kirchhoff. Karena di sini ada percabangan ya, di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar dari percabangan. I1 ditambah I2. Oke, ini simpan dulu jadi persamaan 1. Kemudian tinjau loop 1. Loop 1. Loop 1 yang ini ya. Oke. Ninjaunya katakanlah ini titik A dan ini titik B. Biar mudah aja. Kakak gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Sigma GGL ditambah sigma penurunan tegangan sama dengan 0. Karena ini rangkaiannya tertutup ya. Kakak mulai dari titik A.
Dari titik A ke kiri ada sumber tegangan, nggak ada. Kemudian ke bawah ada sumber tegangan ya, yaitu GGL 1. GGL 1. Tapi negatif. Kenapa negatif? Karena dari atas ke bawah kita bertemunya kutub negatif dulu. Oke, dari atas ke bawah, kemudian ke kanan. Nggak ada GGL, kemudian ke atas ada GGL ya, yaitu GGL 2. Tapi ketemunya kutub negatif dulu. Jadi negatif GGL 2. Ya, ini untuk sigma sumber tegangan atau sigma GGL. Ditambah, kita balik lagi dari titik A ke kiri. Ini ada arus ketemu dengan hambatan R1. Jadi I1 dikalikan R1, ke kiri, kemudian ke bawah, nggak ada hambatan, kemudian ke kanan. Ada hambatan ya, R2. R2 dilalui oleh arus I1. Ditambah I1 dikalikan R2. Kemudian ke atas. Di atas ini ada I ya. I melalui hambatan R3 ditambah I dikalikan R3 sama dengan 0. Agar mudah kita masukin angkanya ya. GGL 1 ada ya, 8. Minus 8. Minus berapa ini GGL 2? 10. Ditambah I1-nya kita belum tahu. R1-nya berapa? 4. Ditambah I1 dikalikan R2-nya berapa? 6 ya. Ditambah I dikalikan R3. R3 berapa? 5. Dikali 5 sama dengan 0. Ini dijumlahkan jadi minus 18. Ditambah ini 4I1 ditambah 6I1. 10I1 ditambah 5I sama dengan 0. Atau 10I1 ditambah 5I. 18-nya pindah ruas ke kanan. Sama dengan 18. Ini simpan dulu jadi persamaan 2. Kemudian kita tinjau loop 2. Untuk meninjau loop 2, kakak mulai dari titik A ya, ke kanan, ke bawah, ke kiri, kemudian ke atas. Kakak gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0. Kita cari dulu sigma GGL-nya. Dari titik A ke kanan nggak ada sumber tegangan, ke bawah ada sumber tegangan ya. Ketemunya kutub negatif dulu. Jadi kakak tulis negatif GGL 3. Setelah dari sini ke kiri nggak ada sumber tegangan, ke atas ada ya. Negatif GGL 2. Oke, sudah nggak ada lagi ya. Kemudian kita cari penurunan tegangannya. Ditambah arus melalui R4. Di sini ada penurunan tegangan. I2 dikalikan R4 ditambah dari A ke kanan, kemudian ke bawah, nggak ada hambatan lagi, kemudian ke kiri. Di sini arus melalui R5 dan arus yang dilaluinya adalah I2 ya. Jadi kakak tulis ditambah I2 dikalikan R5. Jadi kemudian ke atas, ada hambatan R3 tapi dilalui oleh I. Jadi I dikalikan R3 sama dengan 0. Kita masukin angkanya. GGL 3-nya minus 10 dikurangi GGL 2-nya 10 ditambah I2-nya kita belum tahu. I2 dikalikan R4 berapa? 10 ditambah I2-nya kita belum tahu, dikalikan R5-nya 10, ditambah I dikalikan R3-nya 5.
sama dengan 0. Kita jumlahkan, yang ini minus 20 ditambah ini 10i2 ditambah 10i2, 20i2 ditambah 5i sama dengan 0. Oke, ini pindah ruas ke kanan. Jadi 20i2 ditambah 5i sama dengan 20. Oke, persamaan ini kakak bagi 5. Jadi 4i2 ditambah i sama dengan ini dibagi 5 jadi 4. Kakak simpan, ini jadi persamaan 3. Oke. Coba lihat persamaan 2 ya. 10i ditambah 5i sama dengan 18. Ini persamaan 2 ya. I-nya kakak substitusi dari sini. Jadi 10i1 ditambah 5 dikalikan i1 ditambah i2 sama dengan 18. 10i1 ditambah 5i1 ditambah 5i2 sama dengan 18. Jadi kakak dapatkan 15i1 ditambah 5i2 sama dengan 18. Oke, ini simpan dulu. Sekarang kita lihat persamaan 3. 4i2 ditambah i sama dengan 4. 4i2 ditambah i-nya kakak ganti dengan yang ini. I1 ditambah dengan I2 sama dengan 4. Jadi kakak dapatkan 5I2 ditambah I1 sama dengan 4. Oke. Ini katakanlah persamaan yang A. Ini persamaan B. Sekarang kita eliminasi persamaan A dengan persamaan B. Gimana Kak? 15i1 ditambah 5i2 sama dengan 18. Ini persamaan A ya. Kemudian 5i2 ditambah i1 sama dengan 4. Ini persamaan B. Tinggal dikurangkan. Ini 15i1 dikurangi i1 jadi 14i1. Oke. Ini 5i2 dikurangi 5i2, ini saling menghilangkan ya. Sama dengan 18 kurangi 4, 14. Kita dapatkan i1-nya sama dengan 14 per 14 sama dengan 1 ampere. Ini baru I1 ya. Kemudian untuk mendapatkan I2 kita substitusi aja ke persamaan yang B. Jadi substitusi nilai I1 ke persamaan B. Persamaan B itu 5i2, ini yang ini ya, yang B. 5i2 ditambah i1 sama dengan 4. 5i2 ditambah i1-nya berapa? 1 sama dengan 4. Jadi kakak dapatkan 5i2 sama dengan, ini pindah ruas ke kanan. Jadi 3 ya. Jadi I2 sama dengan 3 per 5 atau 0,6 ampere. Kemudian untuk mendapatkan I, substitusi aja nilai I1, I2 ke persamaan 1. Oke.
Persamaan 1 tuh yang mana, Kak? Persamaan 1 tuh yang I sama dengan I1 ditambah dengan I2. I1-nya kita udah dapat ya, 1 yang ini ya. 1 ditambah I2-nya 0,6. Maka dapatkan 1,6 ampere gitu. Ini untuk besar arusnya ya. Jadi kita dapatkan I1, I2, dan I gitu. Kalau kakak tanyakan, berapa besar tegangan VAB gitu ya. VAB. Untuk mendapatkan VAB, kita bisa ambil dari tengah. Ini A, yang ini B gitu ya. Coba kakak lihat lagi ke atas ya. Oke, ini GGL2, ini R3. Yang ini GGL2, yang ini R3. Harusnya ke sini ya. Besarnya I. IAB sama dengan sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R. Oke. Dari A ke B. Dari A ke B. Ke sini ya. Ketemu kutub positif dulu. Jadi GGL2 ditambah, oke, ketemu arusnya tuh I ya. Min I. Kenapa Kak min? Karena dari A ke B itu berlawanan dengan arah arus ya. Arah arusnya kan ke atas. Sedangkan A ke B itu ke bawah. Yang dikalikan dengan R3. Kita dapatkan GGL-nya berapa? GGL2 10 ditambah negatif I. I-nya berapa ini? 1,6 ya. 1,6 dikalikan R3-nya 5. Maka dapatkan 10 dikurangi 8 sama dengan 2 volt. Kalau kita mencari VAB dari tengah. Kalau kita mencari VAB dari kiri, bisa nggak Kak? Bisa ya. Coba ini R1, GGL1, R2. Jadi VAB-nya kita ambil dari kiri gitu ya. Yang ini A, yang ini B. Ini R1, yang ini R2. Baterainya betul nggak? Oke, tertukar ya. Jadi ini kutub negatif dulu, kemudian positif. Nah, gitu. Dan arus yang mengalirnya adalah I1. Ini I1, kemudian ini ke kanan ya. I1. IAB sama dengan sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R gitu. Sama dengan sigma GGL-nya dari A ke B. Ketemu ini ya. GGL 1. Ketemunya kutub negatif dulu. Jadi negatif GGL 1 ditambah I1. Oke, arah arusnya searah dari A ke B ya. Jadi positif. Dikalikan I1 dikalikan R1. Karena ketemunya R1. Ditambah dari sini ke kiri ke bawah. Ketemu lagi R2. I1 dikalikan R2. Kita masukin angkanya. Negatif GGL1 berapa coba ya?
Jadi L1 tuh 8 ya. 8 ditambah I1-nya. I1 tuh 1 dikalikan R1 tuh 4 kalau tidak salah ya. R1 4, R2 6. R1 4 ditambah I1-nya 1 dikalikan R2-nya 6. Minus 8 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 2 volt. Jadi kalau kakak ambil jalur kiri ya, sama ya, besar tegangan VAB tuh 2 volt. Sekarang kita coba kalau kita ambil dari jalur kanan. Nah, gini. Coba kakak ambil ini dulu, turunkan dulu ya. Ini baterainya, ini hambatan. Ini titik A, yang ini titik B. Yang ini R4 kalau tidak salah. Oh ya, R4 sama R5. Ini R4, ini R5, ini GGL3. Arus yang mengalirnya ke sini ya, ke kanan. Ini I2. Kalau ini ke kiri. I2. Kakak gunakan IAB sama dengan sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R sama dengan dari A ke sini, ke kanan, kemudian ke bawah. Ketemu baterai. Tapi ketemunya kutub negatif baterai dulu ya. Jadi negatif GGL3 ditambah udah nggak ada baterai lagi. Sekarang untuk penurunan tegangannya. Ini R4 ketemu dengan I2. Jadi I2 dikalikan R4, kemudian ke bawah nggak ada hambatan, kemudian ke kiri. I2 dikalikan R5. Tinggal dimasukin angkanya. GGL3 tuh berapa nak? GGL3 tuh 10 volt ya. Jadi minus 10 ditambah I2 tuh 0,6 dikalikan R4 10 ditambah I2 tuh 0,6 dikalikan R5 tuh 10. Minus 10 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 2 volt. Jadi untuk beda tegangan antara titik A dan B adalah 2 volt. Bagaimanapun kita ambil jalurnya ya. Bisa lewat tengah, lewat kiri, atau lewat kanan. Oke anak-anak, itu adalah contoh kasus penggunaan hukum 2 Kirchhoff pada 2 loop. Agak rumit, panjang ya. Kita memerlukan keterampilan untuk mengerjakan dengan sistem persamaan linear 2 variabel, kemudian eliminasi dan juga substitusi. Kakak punya rumus cepat, tapi ini kasus khusus pada 2 loop ya, hukum Kirchhoff untuk 2 loop, untuk mencari I1, I2, I3, dan beda tegangan antara titik A dan titik B. Gunakan aja rumus ini. Dimana yang ini adalah GGL1 yang kiri, ini GGL2 yang tengah, ini GGL3 yang kanan. Ini R itu semua R yang ada di kiri, ini diserikan. R1 yang kecil sama R1 yang besar ini diserikan gitu. Ini untuk R tengah, yang ini juga diserikan. RA itu R kanan, yang ini juga diserikan. Nanti ini diselesaikan, dapat VAB. Ya, dapat VAB. Kemudian untuk mencari I1, substitusi nilai VAB ke persamaan yang ini. Sebenarnya I1 tuh ini ya. Nah, ini I1. Kalau yang ini I2, tapi kasih min ya. Jadi min I2. Dimasukkan, kemudian yang ini tuh adalah I3.
masukkan, nanti kita dapatkan nilai I. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tapi ini khusus untuk mencari I tengah aja ya. I tengah tuh yang ini, yang di tengah. Dan arahnya ke bawah ya, ke bawah. Gunakan rumus yang ini. Ini GGL kiri, oke ini GGL kiri, dikurangi GGL tengah, dikalikan R kanan. R kanan tuh semua R yang ada di kanan. Kemudian ini GGL kanan dikurangi GGL tengah, dikalikan RI. RI itu semua R yang ada di kiri, diserikan ya. Per R kiri dikalikan R kanan, ini dikali ya. Ditambah R kiri dikalikan R tengah, ditambah R kanan dikalikan R tengah. Oke, untuk contohnya di kanan atas ya. Selanjutnya, jembatan Wheatstone. Jika kalian menemukan rangkaian hambatan seperti ini, atau seperti ini, kalian perlu cek R1 dikalikan R3-nya, apakah sama dengan R2 dikalikan R4-nya. Jika sama, arus yang melewati R5, atau kakak namakan I5, ini sama dengan 0. Atau tidak ada arus yang mengalir ya. I5-nya sama dengan 0. Sebagai contoh, kakak punya rangkaian seperti yang pertama, yang ini ya. 3 dikalikan 10. Apakah sama seperti 5 dikalikan 6? Ruas kiri 30, ruas kanan 30. Sama ya, artinya nggak ada arus yang mengalir melalui R5. Di sini 12 ohm. Tinggal kita serikan aja bagian yang atas ya. 3 sama 5 kita serikan jadi 8 ohm. Yang bawah juga tinggal diserikan. 6 sama 10, 16 ohm. Oke, hambatan pengganti ini kita bisa dapatkan dengan R paralel. 1 R paralel sama dengan 1/8 ditambah 1/16. Sama dengan, samakan penyebutnya 16 ya. Yang ini jadi 2/16, yang ini jadi 1/16. R paralel sama dengan 16/3 ohm. Sekarang bagaimana jika kasusnya R1 dikalikan R3-nya tidak sama dengan R2 dikalikan R4? Nanti akan ada arus yang mengalir melalui R5. Rangkaian ini bisa kakak ganti bentuknya ya. Oke, diganti jadi kayak gini. Dimana yang ini adalah RA, yang ini RB, yang ini RC. RA, RB, RC adalah hambatan pengganti untuk R1, R4, dan R5. Oke, kakak tulis dulu yang ini RA, yang ini RB, yang ini RC. Dimana RA itu sama dengan R1 dikalikan dengan R4 dibagi R1 ditambah R4 ditambah R5. R1 ditambah R4 ditambah R5. Untuk RB yang ini ya, perkalian antara R1 dengan R5 dibagi R1 ditambah R4 ditambah R5. Sedangkan RC yang ini perkalian antara R4 dengan R5 dibagi dengan R1 ditambah R4 ditambah R5. Kakak kotakin dulu ya. Kakak rasa rumusnya tidak sulit untuk diingat ya. Ingat aja salah satu, nanti yang lain juga bisa. Kalian nggak perlu khawatir dengan indeksnya. Yang penting itu bentuknya ya. Oke,
Setelah kita dapatkan RA, RB dengan RC, kita bisa serikan yang ini. Kemudian serikan yang ini. Setelah diserikan, nanti nilai ini dengan nilai yang ini diparalelkan. Setelah dapatkan R paralelnya, diserikan dengan RA. Nanti kita dapatkan hambatan pengganti untuk rangkaian yang awal yang ini ya. Selanjutnya kakak ingin membahas tentang galvanometer. Galvanometer adalah komponen yang digunakan untuk mengukur arus atau tegangan. Galvanometer memiliki hambatan, kakak namakan dengan RG, hambatan galvano. Arus maksimum yang dapat diukur oleh galvano kakak namakan dengan IG. Sedangkan tegangan maksimum yang dapat diukur oleh galvano kakak namakan dengan VG. Karena memiliki keterbatasan dalam pengukuran, maka kita menggunakan ampere meter. Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Jadi dalam ampere meter terdapat galvanometer. Hanya saja dihubungkan paralel dengan suatu hambatan. Ini galvanonya, dan ini hambatan luarnya. R paralel. Misalkan kita ingin mengukur arus sebesar I. Nanti arus ini kebagi dua, ada yang ke galvano, ada yang melalui R paralel. Yang melalui galvano, I galvano, sedangkan yang melalui R paralel, N dikurangi 1 dikalikan I galvano, di mana N sama dengan I dibagi I galvano. Dan R paralel besarnya R galvano dibagi N dikurangi 1. Maka kotakin rumusnya. Jika ingin penurunannya, boleh kalian komen. Nanti kakak buatkan videonya. Selain ampere meter, galvanometer juga digunakan dalam voltmeter. Ini alat yang digunakan untuk mengukur tegangan. Sama halnya seperti ampere meter, voltmeter terdiri dari galvanometer, namun dihubungkan seri dengan suatu hambatan. Ini galvano, ini hambatan luarnya, R seri. Jika galvano mengukur tegangan sebesar IG, voltmeter dapat mengukur tegangan sebesar V, di mana besar V itu sama dengan pelipatan dari tegangan galvano. Atau kakak bisa tulis N itu sama dengan tegangan yang dapat diukur oleh voltmeter dibagi dengan tegangan galvano. Dan R seri sama dengan R galvano dikalikan dengan N dikurangi 1. Kakak kotakin rumusnya. Untuk penurunannya, boleh kakak buatkan videonya jika kalian mau. Jika tidak, ya tidak akan kakak buatkan ya. Oke nak, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan dalam materi listrik dinamis DC bagian yang kedua. Jika ada pertanyaan, koreksi, atau mau nambahin, boleh kalian komen. Dan untuk latihan soal dan contoh soal bisa kalian cek di deskripsi. Itu aja dari kakak. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.